yang menyatakan bahwa 140 ulama dunia mengakui nasab mereka. Dan itu buku juga sudah dibongkar oleh Kiai Mat maupun oleh para kiai yang lainnya, terutama yang yang memperjuangkan masalah kedustaan nasab ini ya, seperti Kiai Nur Ihya. Ya, kalau kita lihat dari YouTube-nya mereka beliau menjelaskan kedustaan-kedustaan kitab yang ditulis oleh Robito. Jadi ini belum selesai. Mereka masih tetap melakukan perlawanan. Dan yang terakhir mereka membuat buku tentang Thorikoh Ba'alawi. Itu kalau nggak salah ada tiga buku gitu. Nah, Thorikoh itu isinya mungkin menutupi penyimpangan-penyimpangan dari kitab-kitab mereka yang terdahulu. Ya, sehingga perlu diciptakan buku baru tentang Thorikoh Thorikoh Ba'alawi. Dan ini buku mereka masih melakukan perlawanan untuk didistribusikan ke pesantren-pesantren. Jadi ini perjuangan masih belum selesai, tetap kita harus lakukan dan semua harus berperan aktif. Jangan kita berharap kepada kiai saja, kita sebagai umat juga mempunyai peran aktif juga, minimal yaitu tadi yang saya katakan, kita bicara di komal-komal, di sosial media, ataupun di teman-teman kantor, teman-teman kerja, ataupun minimal di keluarga kita. Begitu, silakan dilanjut. Ya, jadi gini, maksud dari kami itu selesai. Itu sebenarnya sebagai muqaddimah ketika kita memberikan edukasi kepada masyarakat ya. Muqaddimah yaitu perihal masalah nasabnya Ba'alawi. Ketika ada seorang teman bertanya kepada kita bagaimana masalah polemik selesai masalah nasabnya, mereka pasti bertanya kok bisa selesai. Iya, jadi disitulah kita memberikan penjelasan kenapa nasab Ba'alawi itu rungkat 1000% dan masalah nasab itu sudah selesai. Akhirnya kepada teman yang bertanya tadi itu akhirnya timbul mindset pada pikiran mereka harus memilih, hanya bisa memilih dua pilihan, yaitu meyakini atau tidak. Jadi tidak bisa mengatakan bilang netral lagi seperti itu. Kadang sekarang ini kan masih ada yang bilang netral seperti itu. Hanya sekedar muqaddimah. Ya kalau masalah edukasi itu sampai 10 tahun, 20 tahun ke depan itu harus tetap berlanjut seperti itu. Tapi kalimat kita, muqaddimah kita perihal masalah nasab Ba'alawi itu selesai rungkat 1000%. Gitu. Kalau bukan polemiknya yang selesai, tapi nasab pembahasan masalah nasab Ba'alawinya itu selesai, sudah rungkat 1000% seperti itu. Ya, enggak, mungkin ada yang mau diluruskan dari apa yang kami sampaikan. Enggak, benar-benar. Artinya begini, Bang Kumis, maksudnya selesai yang dimaksud dengan Kang Raden ini adalah kalau masalah tentang nasabnya Dulawi ini adalah sudah rungkat hampir 1000 sekian persen. Paham, maaf. Ya, jadi gini, jadi kita tetap memberikan edukasi, bukan kepada tokoh agama saja, karena di sini adalah untuk menyampaikan kebenaran itu bagi orang yang beriman, ya, yang merasa dirinya beriman. Artinya ada anjuran dari Allah, wal asri innal insana lafi khusrin. Semua yang namanya manusia itu pasti akan rugi, itu Allah yang mengatakan. Bagaimana yang tidak rugi ya Allah? Illalladzina amanu. Oh, jadi harus orang beriman. Wa amilus soleha, yang berbuat kebaikan menurut Tuhannya. Apa yang disampaikan? Yang disampaikan orang yang beriman ini, wa tawassabil haq, saling menyampaikan yang hak. Dalam hak di sini banyak ujian kebenaran yang dari Allah. Pasti diuji oleh Allah, yaitu wa tawassabil sabr. Nah, fungsi menyampaikan ini bukan kepada yang konon yang dia mendeklar sebagai ulama, tidak, sebagai manusia yang beriman. Kita punya kewajiban hingga nafas kita tidak ada. Tentang masalah ini kita untuk menyampaikan bagi orang-orang
yang mengaku-ngaku. Kita menyampaikan ke iblis saja oleh Allah diperintah bahwa itu musuhmu karena merasa mulia. Di situ disampaikan terus kita musuh kita itu sampai mati, menyampaikan kebenaran sampai mati. Itu bukan kepada tokoh agama saja, bagi orang yang beriman. Ketika dia beriman dapat sanksi dari Allah untuk menyampaikan kebenaran. Terus menerus. Kalau di sini masalah genetik ini saya tidak mengharap. Sungguh saya tidak mengharap bagaimana genetik ini bisa beriman. Karena sudah Allah buktikan dari sekian, dari peradaban ke peradaban genetik ini. Walaupun dikasih waktu kiamat 3 kali, saya tidak mengharap bahwa ini akan beriman. Tapi yang saya itu orang tadi, yang manusia itu jadi binatang, dibinatangkan. Karena itu manusia, gitu kan. Dan saudara kita, gitu kan. Jadi fungsinya binatang dengan manusia itu berbeda. Kalau binatang itu doktrin, menerima doktrin, dilatih terus menerus sehingga bagaimana dia menjaga tuannya, ini dan lain sebagainya. Itu doktrin berlaku kepada binatang. Tapi kalau manusia itu mengambil pelajaran. Itu manusia, bedanya binatang dengan manusia. Contohnya manusia, Allah contohkan Nabi Allah Ibrahim. Ketika ke doktrin orang tuanya, lalu dia berfungsi sebagai manusia. Loh kok begini cara menyembah Tuhan? Kok begini Tuhan? Kok begini? Lalu dia mengambil pelajaran. Artinya dia pergi dari doktrin itu karena dia manusia. Makanya di sini dicontohkan manusia itu beda dengan binatang. Ketika manusia tidak menggunakan akal dan pikirannya sama seperti binatang katanya Allah. Balhum adol, bahkan lebih buruk daripada binatang. Artinya bagaimana kita menyadarkan itu sebagai manusia, fungsi sebagai manusia bahwa manusia itu tidak menerima doktrin dan dogma. Allahu a'lam. Monggo dilanjut yang lain. Iya, setuju. Iya, jadi artinya, maksudnya begini, mengenai selesai ya. Maksud saya itu kosakata selesai itu nggak usah digunakan lah. Lebih baik menggunakan polemik nasab. Nasab itu sudah rungkat. Jadi nggak perlu dikatakan selesai. Itu aja. Lebih jangan sampai dia salah artikan. Begitu loh. Jadi tetap sih mengenai sosialisasi kepada muhibbin, edukasi kepada muhibbin itu tetap berjalan. Sebab khawatirnya kosakata selesai itu disalahartikan bahwa ini sudah selesai, nggak dibicarakan lagi, nggak perlu lagi diedukasi lagi, nggak perlu lagi sosialisasikan lagi. Khawatirnya tuh dipahami seperti itu. Makanya saya kurang setuju kalau menggunakan kosakata selesai. Gunakan aja kosakata rungkat, bahwa nasab Ba'alawi sudah rungkat dan di pihak Ba'alawi tidak bisa membuktikan bahwa mereka adalah zuriyah Nabi. Hanya framing, hanya kedustaan yang mereka ciptakan. Begitu. Oke, yang tadi saya katakan, saya punya alasan. Ketika Allah menanyakan kepada iblis untuk alasannya, kenapa kamu tidak ikut perintahku untuk sujud kepada Adam? Ya, Allah hanya minta alasan. Nah, jadi alasannya jelas kan, alasan iblis kan. Jadi saya lebih mulia daripada Adam, artinya daripada manusia. Nah, di situ berarti merendahkan makhluk Allah. Di situ. Sedangkan engkau ciptakan saya dari api, sedangkan Adam itu engkau ciptakan dari tanah. Artinya hina, logika dasar iblis itu begitu logikanya. Setelah alasan itu diterima, ya cukup nggak dikejar oleh Allah. Gitu. Alasan saya balhum abdul, saya mengikuti dari Allah. Nah, iblis ini hanya mengaku mulia, tidak mengaku yang lain, dan dia tidak musyrik kepada Allah. Iblis. Fir'aun itu mengaku Tuhan, tidak mengaku yang lain. Gitu. Disedangkan genetik ini, perhatikan kitab-kitabnya. Coba perhatikan. Bukan sekedar ngaku Tuhan saja, ngaku ini saja, semuanya. Itu diakui. Diborong kesesatan ini.
Gitu kan, artinya lebih parah daripada iblis, lebih parah daripada Fir'aun, lebih parah daripada yang ada. Betul, betul. Iya, kita bisa lihat dari narasi-narasi mereka kalau Narasi cuma mereka berdasarkan atas kitab, atas atau kitab. petunjuk ajaran, Betul, bukan narasi. betul. Iya, itu diambil dari kitab-kitab mereka bahannya. Iya. Dan Iya, di sini seperti kita harus mengatakan bedakan antara ajaran Islam dengan ajaran di luar Islam. Ketika mengatasnamakan Islam, maka kita wajib mengkritisinya. Loh kok begini Islam? Begitu juga yang terjadi Hindu dan Buddha. Ketika dia diklaim Buddha, diklaim Hindu, tidak terima yang Hindu. Begitu juga Buddha. Nah, kita kan saling berukun dengan apapun agama di sini. Gitu. Ketika di sini ada seseorang mengatasnamakan Islam, baru kita kritisi kok begini ajaran Islam. Itu yang saya maksud. Allahu a'lam. Mau dilanjut? Setuju. Bang Riki mungkin mau menambahkan. Bang Riki, silahkan. Ya, assalamualaikum. Lanjut Bang Kumis. Ya, waalaikumsalam. Silakan, silakan. Iya Kang Den. Jadi tadi malam sebelum rungkat di sesi yang pertama di room ini juga di room Kang Imam Mahdi Al Cirebon, saya teringat gitu kan, teringat tragedi atau apa sih ya? Itu tragedi atau apa? Sejarah, tapi masuk sejarah di Indonesia ketika tahun 58 entah 59. Coba bapak-bapak, abang-abang di sini semua searching. Itu kasus Sinterklas hitam, di mana sisa-sisa warga Belanda yang ada di Indonesia ini harus terpaksa dipulangkan gitu kan. Nah, di situ. Jadi mereka tuh dinaikkan kapal laut atau apa agar supaya hengkang dari Indonesia. Adapun yang kalau memang mau bertahan ya walau alam, resikonya antara dua, hidup atau mati kan gitu. Jadi ketika ada pertanyaan kenapa 350 tahun konon mereka bercokol di Indonesia, sisa-sisanya kok mana kan gitu. Ternyata di tahun itu antara 5859 19 ya 1958-59 itu mereka itu memang secara paksa di deportasi gitu dari Indonesia gitu. Maksudnya begini, apakah kemungkinan itu akan terjadi kembali kepada mereka ini yang notabene mereka tuh berasal dari Yaman kan gitu. Jadi ya bagian dari kekhawatiran kalau memang ini terus berlanjut gitu. Mengingat mereka itu nggak mau apa ya udah deh saya istilahnya bener bukan cucu nabi atau apa itu kan istilah orang-orang apa ya kan orang-orang yang apa adanya gitu, tapi kan mereka kan nggak mau gitu kan, istilahnya dikasih tahu kamu itu nggak tersambung gitu kan, ini datanya gitu kan. Seperti itu Pak. Jadi mereka itu tetap aja, dan mereka mengklaim sebenarnya selama ini baik-baik aja. Apapun narasi yang kita sampaikan itu di taping itu mereka itu, apapun narasi yang kita bentuk atau yang nyatanya di lapangan masih enjoy aja gitu. Mereka nggak mikir bahwasanya perlahan-lahan mukibin itu banyak yang sadar, banyak yang tobat, banyak yang istilahnya ngerti. Oh ternyata selama ini kena tipu dan sebagainya gitu kan. Seperti itu Pak. Ya, jadi begini Bang, kalau masalah pemulangan, mereka itu kan sudah bergenerasi di Indonesia, itu ada yang generasi ke-5, ke-7, ke-8. Jadi sepertinya sih
hampir mustahil ya, sebab mereka di Yaman pun kalau sudah bergenerasi gitu tidak dianggap warga negara Yaman meskipun kakek moyang mereka dari Yaman, kan begitu. Ya memang Lanjut. ya, memang di tahun 50-an itu pemerintah Orde Lama itu pernah memberlakukan pemulangan warga-warga asing ke negaranya masing-masing. Di antaranya ada warga Belanda, ada warga Cina, tapi warga Belanda itu yang masih generasi pertama ya, bukan anak cucu mereka yang sudah berada di Indonesia. Kalau anak cucu mereka yang sudah 3, 4, 5 generasi itu tidak diusir oleh Presiden Soekarno ya. Begitu juga warga Arab. Nah, tapi khusus untuk warga Arab yang mereka pendatang-pendatang baru di tahun 40-an, di tahun 30-an, ya ketika tahun-tahun 50-an itu mereka tidak mendapatkan kewarganegaraan. Ya, tapi anak cucu mereka mendapat warga negara karena lahir di sini. Nah, jadi kalau untuk merubah kewarganegaraan, mereka ini sudah generasi jauh, sudah minimal yang sekarang ini yang ada minimal itu generasi ketiga. Bahkan ada yang generasi ke-10, generasi ke-8. Jadi kalau dikatakan ada gerakan pengusiran itu ya kecuali ya kalau ada terjadi tragedi seperti Rohingya ya. Rohingya itu juga orang-orang dari Bangladesh yang sudah bermukim ratusan tahun di Burma. Ya, bahkan mereka sudah bukan warga negara Bangladesh lagi. Nah, ketika ada tragedi kerusuhan, pengusiran warga Rohingya dari Burma, itu pemerintah Bangladesh juga tidak menerima harus pengungsi dari Rohingya. Makanya mereka larinya ada yang ke Indonesia, ada yang ke Arab, ada yang ke Australia dan lain sebagainya. Karena meskipun mereka itu keturunan dari Bangladesh, tapi pemerintah Bangladesh menolak kedatangan mereka. Nah, itu juga nanti akan sama juga andai terjadi tragedi seperti di Rohingya. Saya tidak yakin pemerintah Yaman akan menerima pengungsi-pengungsi keturunan Yaman di negaranya. Begitu, Bang. Bang Komis, bukan keturunan Yaman, artinya Tarim ya, artinya Yaman itu tersingkir. Iya, Tarim itu masuk wilayah Yaman Ya, lah. artinya Yaman ini Negaranya kan tersingkir, kewarganegaraan penduduk asli Yaman dia tersingkir Yaman. karena adanya datangnya genetik ini, gitu. Jadi begitu juga di Rusia, di Jerman, di Palestina, itu yang terjadi karena ada genetik ini, gitu kan. Jadi kasihan umpamanya kalau berbicara Yaman, itu harus dibumbui, harus ada Tarimnya, karena sama orang Yaman, penduduk asli Yaman itu memang dikasih tempat di Hadramaut, di Tarim itu, gitu. Betul. Mereka memang bukan asli orang Yaman. Mereka di Yaman pun di Tarim itu juga sebagai pendatang. Nah, jadi pendatang. Jadi Pendatang. aslinya artinya genetik ini dia akan pendatang dari tempat ke tempat. Memang genetik ini genetik kaum nomaden. Ya, kaum nomaden ini kaum yang tidak punya wilayah negara. Jadi tersebar di seluruh negara ada ini kaum ini. Kita berbicara genetik saja dah. Genetik, iya. Jadi kalau masalah genetik, misalnya ada pengusiran yang tadi dikatakan dikembalikan ke daerahnya sebagai negara ya seperti Yaman tidak akan mau menerima. Tidak akan juga mau menerima dengan genetik ini. Iya. Ya kecuali kalau pemerintah Indonesia ya menyediakan satu pulau khusus untuk menempatkan genetik ini di satu pulau lah, itu mungkin beda lagi. Nggak usah bingung, nge-framing aja, framing. Usir.
Kita berbicara masalah apa yang dimaksud dengan pribumi. Kita baru ada bahasa pribumi ketika berhadapan dengan genetik ini. Dulu kita dengan suku Sumatera, Sulawesi tidak ada bilang pribumi, nggak ada. Ketika kita berhadapan dengan genetik ini, baru ada bahasa pribumi. Gitu. Karena dalam Sumpah Pemuda dia tidak ikut. Di Sumpah Pemuda di situ ada Jong Java, bener, Jong ya. Ambon, Bener, Jong Bang Den. ini. Itu pribumi. Dia membaur dari mana saja, dia membaur. Artinya diikat dalam Sumpah Pemuda. Genetik ini mau bersama ketika itu di Sumpah Pemuda. Malah bikin anu sendiri. Bikin partai Adanya sendiri. pribumi, Bang. kita bahasa pribumi kan adanya Belanda, kan adanya genetik ini. Monggo dilanjut yang lain. Anu Kang Riki, monggo Kang Riki. Lanjut lagi Bang Kumis. Monggo. Iya. Hmm. Enggak apa sih kita buat untuk edukasi lah. Maksudnya biar menambah ilmu kita-kita Ya, ini. kalau kita membahas masalah genetika ya, genetika kalau memang sudah dipelajari bahwa genetika ini unsurnya yaitu kaum perusak ataupun kaum pada umumnya rusak ya, kaum perusak. Paling tidak pemerintah Indonesia itu mempersempit ruang gerak mereka. Mempersempit ruang gerak mereka itu contoh misalnya kalau mereka membuat organisasi itu pemerintah jangan gampang-gampang memberi izin suatu organisasi ya enggak, kecuali kalau organisasi itu bersifat umum ya, siapa saja bisa masuk ke dalam anggotanya. Tapi kalau organisasi secara apa namanya superior yang mengkhususkan genetika ini sebagai anggotanya seperti Robito Alawiyah, nah itu pemerintah harus turun tangan ya, jangan dipermudah kalau memang genetika ini genetika yang kurang baik gitu loh. Paling tidak mempersempit ruang geraknya, baik itu ruang gerak secara politik maupun ruang gerak secara sosial. Begitu, dan itu harus peran aktif pemerintah. Begitu Kang Den. Ini kan sudah dibuktikan dalam peradaban sejarah. Sejarah artinya yang tidak ada di kitab suci. Nah, mohon maaf Seperti contoh di motong Rusia. kalam. Mohon maaf motong kalam. Saya izin turun ya, teman-teman ya. Ya Bang Syarif, terima kasih Terima ya kasih. atas masukannya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini Bang Kumis ya, artinya sudah terbukti genetik ini dari peradaban ke peradaban. Dimulai dari Hitler ya, meneliti genetik ini. Apa yang dilakukan oleh Hitler, dari sudah stresnya Hitler melakukan itu. Gitu kan. Sehingga diberondong itu kan, satu-satunya jalan melakukan begitu Hitler. Lalu segelintir ini yang lari ke Turki, lari ke ini ke Mama, ke Jerman. Apa yang terjadi? Negara ketika dihinggapi oleh genetik ini kan bergejolak semua. Jerman menjadi Jerman Barat dan Timur, Turki ya, terus Palestina yang menerima genetik ini. Apa yang terjadi Palestina? Jadi negara sekarang jadi Israel. Pribumi Yaman. tersingkir. Yaman Utara, Yaman Selatan tuh. Terus apa yang terjadi di Yaman? Tersingkir pribumi. Sehingga lari ke mana ya? Lari ke Jazirah Arab, lari ke di sini di Indonesia. Gitu. Yang genetik ini yang dikoordinir oleh Belanda, dibawa ke sini ini.
Kalau yang asli Yaman tadi itu dia dengan artinya tidak dengan cara yang ditampung oleh Belanda. Dia membaur, artinya selain genetik ini dia membaur di perdagangan, di gini, sama seperti Cina. Ini sudah dibuktikan Betul, betul. tentang genetik ini. Tentang yang di dalam kitab genetik ini menolak kebenaran dari Allah. betul, betul sekali. Kalau di Taurat, Zabur, dan Injil menolak semua kebenaran dari Allah, dipolitisir. Sebagian diimani, sebagian diingkari. Lalu dia membuat kitab sendiri yang diedarkan oleh masyarakat. Yang benar disembunyikan sama dia. Ini genetik ini. Betul, betul. Iya. Sebetulnya kalau kita lihat ya, Mana kalau sih kita mau genetik penuh jujur ya, masalah, penuh problem. Ya, Sudah kalau mau dari jujur, sononya. cara-cara beribadahnya orang-orang Nahdlatul Ulama itu sebetulnya berbeda dengan mereka. Ya. Kalau kita lihat di zaman dulu, ya sekitar di bawah tahun 90-an ya, 80, 70, 60, orang-orang NU itu tidak ada membangun kuburan dengan Kuburan mega. dengan begitu kan. Iya, dengan kayak seperti kamar kemanten. Nggak ada. Saya itu dulu ya, dulu pernah hidup di Ampel. Saya lahir di wilayah Ampel, Surabaya. Ya. Itu mulai adanya kedatangan orang-orang apa namanya yang disebut wisata religi itu sekitar di atas tahun 80-an. Di bawah tahun 80-an itu belum ada itu yang namanya wisata religi. Ya. Kuburan Sunan Ampel ya. Raden Rahmatullah. Ada yang mengatakan Ahmad Rahmatullah, ada yang mengatakan Ali Rahmatullah. Itu kuburannya biasa. Hanya ada besi, pagar besi biasa. Kok sekarang tiba-tiba bisa jadi seperti kayak monumen sebesar itu, ya, dibangun megah. Kemudian lagi kuburan-kuburan dari orang-orang Ba'alawi yang di Solo, yang di Gresik, yang di Jakarta. Itu mereka bangun seperti bangunan berhala. Itu bukan tradisi NU. Tidak ada tradisi NU kayak itu. Gitu loh. Tapi kalau kita protes, kita langsung dicap. Mereka kan mudah untuk membuat framing, untuk membuat fitnah. Oh ini Wahabi. Oh ini Nasibi. Nasibi itu pembenci keluarga Nabi. Oh ini Khawarij. Itu dari dulu itu mereka sudah melakukan seperti itu. Nah, Tuduhan. itu ahlinya genetik ini. Iya, itu ahlinya genetik ini. Ini bukan ahlul bait. Jadi ahlinya Iya. ahlul fitnah, kadzab, Betul. licik, pengkhianat. Pasti Betul. berkhianat. Dan suka mengadu domba. Suka mengadu domba. Ya untuk ngadu domba ini tadi fitnah itu tadi kan. Dan fitnah itu tadi kan. bukan hanya di ranah politik ya, di ranah individu aja. Kelakuan mereka itu sekali begitu. Mengadu domba antara istri dan anak, suami, mengadu domba antara tetangga dengan tetangga. Itu sifat-sifat mereka itu melekat genetika. Genetik aslinya itu, genetik aslinya. Nah, jadi kalau pingin tahu sama mereka, harus hidup bersama mereka baru tahu komunitas mereka. Saya hidup di komunitas mereka, makanya saya tahu. Jadi kalau dilihat dari ideologi agamanya, jauh beda dengan ideologi yang dibangun oleh Nahdlatul Ulama. Jadi ini memang genetika perusak tatanan sosial, perusak tatanan politik, perusak tatanan kebangsaan dan kenegaraan. Genetika ini. Ya, silakan. Sejak kapan itu ya Habib ini diketahui umum atau umat itu cucu Nabi itu aja sih, senjata mereka itu kekuatannya ada di situ. Jadi gini loh ya, kalau kita mau menelisik sejarah ya,
dulu kedatangan mereka itu kan menjadi satu antara orang-orang Hadramut yang Ba'alawi dengan yang bukan Ba'alawi, itu menjadi satu. Dan sama Belanda disebar di seluruh Indonesia. Makanya setiap wilayah di seluruh Indonesia ada orang Yaman, maksudnya orang Hadramut. Nah dulu pertama kali organisasi yang mereka dirikan yaitu Jamiatul Khair. Jamiatul Khair. Itu isinya anggotanya orang-orang Hadramut, baik itu yang Ba'alawi maupun yang bukan Ba'alawi. Tapi ada sedikit pemberontakan di dalam Jamiatul Khair itu. Mereka menjadi superior, orang-orang Ba'alawi ini minta dilebihkan kemuliaannya. Bahkan guru-guru yang non Ba'alawi itu diwajibkan cium tangan kepada murid-muridnya yang masih kecil-kecil. Iya. Itu terjadi pemberontakan, akhirnya terpecah Jamiatul Khair itu akhirnya membuat yang non Ba'alawi ini membuat organisasi yang bernama Al Irsyad. Ya, pendirinya ulama dari mana? Syekh Ahmad Al-Surkati itu, ulama dari wilayah Afrika itu, mana itu? Sudan, dari Sudan. Mereka beliau membuat satu organisasi, dan organisasi ini hanya terbatas organisasi pendidikan. Awal mulanya itu Al Irsyad itu. Ya. Nah, tapi tidak superior, tidak khusus orang Hadramut saja, enggak. Guru-guru yang dari pribumi juga menjadi anggotanya juga. Nah, setelah itu berdiri tahun 1914 ya, Al Irsyad itu. Nah, kemudian mereka membuat organisasi Robito Alawiyah setelah 4 tahun, yaitu bukan setelah 4 tahun, setelah berapa tahun itu ya. Jamiatul Khair itu dirubah menjadi Robito Alawiyah di tahun 1928. Berarti 14 tahun. Nahdlatul Ulama 1926. Jadi ada gap ya. Gap antara orang-orang Hadramut yang bukan Ba'alawi, yaitu berada di Al Irsyad, dengan orang-orang Hadramut yang dari Ba'alawi di Robito Alawiyah. Jadi ketika mereka di Yaman, ketika di Hadramut, mereka itu tidak pernah diakui sebagai zuriyah Nabi. Qabilah di Hadramut itu tidak pernah mengakui mereka sebagai zuriyah Nabi. Jadi pengakuan zuriyah Nabi itu hanya disimpan kepada khusus keluarga-keluarga mereka sendiri. Tidak dikeluarkan itu, tidak harus didakwahkan. Nah, tapi ketika mereka datang di Indonesia, mereka langsung pasang dada, kau bukan keturunan Nabi, kau harus cium kaki kami. Nah, marah kan akhirnya orang-orang Hadramut yang bukan dari Ba'alawi ini. Disitulah terjadi gap ya, perbedaan. Baik perbedaan itu mereka juga hubungannya dengan orang-orang non Ba'alawi itu tidak membaur ya. Jadi orang-orang Hadramut yang bukan Ba'alawi itu tidak membaur dengan orang-orang Ba'alawi. Bahkan perkawinan mereka itu tidak pernah terjadi. Kalaupun terjadi ya hanya 1-2 kasus, itu pun kawinnya kawin lari ya. Karena mereka mempertahankan sekufu itu memang betul-betul kuat. Jadi jangankan dengan pribumi ya, dengan sesama Hadramut aja, yang orang Hadramut aja mereka tidak mengizinkan anak-anak perempuannya dikawini oleh orang-orang Hadramut yang bukan dari Ba'alawi. Jadi superior mereka ini ya, itu memang genetika. Kalau secara genetika ya, mereka ingin dimuliakan, mereka arogan, mereka macam-macam lah. Itu memang dari genetika ini. Dan satu hal yang perlu diketahui,
bahwa kedatangan mereka di Hadramut itu, orang-orang Hadramut itu tahu bahwa kaum Ba'alawi ini bukan orang Arab. Orang Hadramutnya sendiri tahu itu. Jadi kedatangan mereka itu mereka mengaku dari Irak. Tapi orang-orang Hadramut menyatakan mereka bukan orang Irak. Mereka itu orang Persia. Dulu belum ada Iran ya, dulu namanya Persia. Persia itu wilayahnya ya dari Iran sampai Kaukasia. Ya Kaukasia itu ya sampai wilayah Uni Soviet sana. Itu wilayah namanya wilayah Persia. Jadi orang-orang Hadramut sampai hari ini pun mereka masih berpendapat bahwa orang-orang Ba'alawi ini bukan orang Arab. Tapi sebelum adanya penemuan DNA, ya memang ada dua pendapat. Ada yang menyatakan mereka ini orang Yahudi, ada yang menyatakan mereka ini orang Persia. Tapi menurut asumsi aja. Nah sekarang dengan adanya penemuan baru tes DNA, ya bahwa terbongkar DNA mereka memang benar-benar orang dari Yahudi Kaukasia, yaitu Yahudi Askenazi. Begitu, silakan dilanjut. Kan sudah artinya bukti sejarah artinya sudah terbukti gitu, sejarah dari peradaban ke peradaban. Artinya yang lebih mengenal peradabannya seperti di Eropa, seperti di Rusia, tentang mengamati genetik ini kan. Jadi memang sudah terbukti bahwa genetik ini memang begini, gitu kan. Dari satu tempat ke tempat yang lainnya tidak merubah genetiknya, gitu. Artinya tetap membuat kerusakan. Ada satu hal lagi ya yang orang di Indonesia ini banyak yang tidak tahu mengenai sepak terjang mereka ya. Coba dicari dari tulisannya Kiai Imad mengenai sejarah di Hadramut. Jadi mereka itu pernah suatu saat di suatu zaman kolonial ya, kolonial Inggris. Itu mereka bekerja sama dengan Inggris untuk memusnahkan kitab-kitab sejarah yang ada di Hadramut, terutama di Hadramut. Tapi alhamdulillah meskipun mau dimusnahkan masih aja yang ada yang terselamatkan. Kalau nggak salah itu ada berjumlah 5 kitab sejarah. Ya 5 kitab sejarah itu pernah diungkapkan oleh Kiai Haji Nur Ihya. Ya kitab sejarah Yaman. Di 5 kitab ini baik itu kitab manuskripnya terbuat di abad ke-5, ke-6, ke-7 bahkan sampai abad ke-9 atau ke-10. Itu manuskrip itu atau kitab-kitab itu tidak pernah menyebutkan nama-nama orang-orang Ba'alawi yang ada di Hadramut maupun di Yaman. Itu tidak ada. Artinya bangunan nasab yang mereka buat itu jelas-jelas bangunan nasab dusta. Itu kan baru dibangun, nasab itu kan di abad ke-9 oleh Ali bin Abu Bakar As-Sakran. Ya, ketika nasab itu dibuat di abad ke-9 yaitu di tahun 860 80 90 kalau nggak salah. Itu ada kitab sejarah yang ditulis pada tahun 860 itu tidak ada menyebutkan satu pun ya orang-orang dari Bani Alawi ini yang berada di Yaman maupun di Hadramut. Artinya bahwa mereka ini memang manusia-manusia fiktif yang dibangun kesejarahannya ataupun dibangun nasab-nasabnya itu setelah abad ke-10 baru mereka gencar sampai-sampai membangun kuburan-kuburan palsu. Di antaranya kuburan yang diklaim nenek moyang mereka yaitu Ahmad bin Isa. Padahal Ahmad bin Isa itu tidak pernah masuk ke Yaman. Gitu loh. Kemudian ada nama Alwi, ada nama Ubaidillah, itu dibangun kuburan-kuburan palsu setelah abad ke-10. Jadi mereka membangun nasabnya di abad ke-9, membangun kuburannya di abad ke-10. Pembangunan Artinya fakta sejarah.
Iya. Ini kan Kemudian artinya gini, sepak terjang mereka di abad ke-12 ya, ketika masa kolonial itu mereka berusaha memberangus kitab-kitab sejarah. Ya. Sama seperti di Indonesia, mereka mau melencengkan sejarah Indonesia. Ya, sedikit demi sedikit. Untungnya cepat di Indonesia ini, cepat ada gerakan yang memprotes. Kalau dulu di Hadramaut, di Yaman itu tidak ada gerakan memprotes, menciptakan sejarah-sejarah, penyimpangan-penyimpangan sejarah, karena dianggap penyimpangan-penyimpangan sejarah itu tidak ada urgensinya gitu loh. Sehingga tokoh-tokoh di Hadramaut maupun di Yaman itu tidak terlalu memusingkan masalah apa namanya